Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Baiklah, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Jadi, anak-anak, kita pada hari ini akan melanjutkan materi yaitu sub C, yaitu menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelumnya kita telah membahas sub B yaitu tentang bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Republik Indonesia. Oke, jadi langsung saja. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf kalau dalam tata kata itu kurang berkenan atau salah, ya Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin setelah melihat video ini anak-anak dapat mengerjakan tugas yang Bapak berikan di Google Classroom. Oke ya. Nanti kalau anak-anak kurang paham nanti bisa kita tanyakan atau kita diskusikan kembali materi ini. Oke, itu saja. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dan sehat-sehat selalu di rumah. Oke, tetap belajar dan tetap semangat. Semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini anak-anak bisa dibaca. Ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ya. Oke, langsung saja. Kemudian yang ketiga, demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai saat ini. Pada periode ini, terutama pada kurun waktu tahun 1945 sampai dengan 1949, menurut Undang-Undang tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer. Nah, oke, gitu ya. Pada masa pemberlakuan UUD 1950, demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan. Namun pada kenyataannya, demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Nah, hal tersebut menimbulkan silih bergantinya kabinet, pembangunan tidak lancar, serta partai mementingkan kepentingan dan golongannya. Hal ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya pembubaran Kabinet Konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang 45 dan tidak berlakunya Undang-Undang Sementara 1950. Kemudian yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Kemudian yang keempat, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dengan dikeluarkannya dekret presiden ini, maka demokrasi parlementer berakhir. Nah, ini dia ya. Ini gambar dekret presidennya. Nah, anak-anak bisa langsung baca ya. Oke. Kemudian langsung lanjut. Periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. Undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpemimpin. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Nah, pengertian demokrasi terpemimpin pada sila keempat Pancasila, yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi, Presiden menafsirkan terpemimpin, yaitu pemimpinan terletak di tangan pimpinan besar revolusi. Dengan demikian, pemusatan kekuasaan di tangan Presiden. Saat itu, timbullah penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945.
yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 atau yang disebut dengan G30 SPKI yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia pada saat itu ya. Jadi yang ya setiap tanggal 30 September itu kita memperingati G30 SPKI ya anak-anak ya seperti itu. Oke, lanjut saja. Keadaan negara yang tidak stabil menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama para pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Beberapa kalangan masyarakat kemudian mengajukan 3 tuntutan rakyat yang dikenal dengan Tritura. Isi dari 3 tuntutan tersebut adalah bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI, dan turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Nah, jadi ini dia gambar pada saat itu masyarakat dari kalangan pelajar, pemuda maupun mahasiswa. Ini foto tahun 1960. Oke, lanjut saja. Tuntutan rakyat ini mendapat tantangan dari pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret, terutama dalam menciptakan keamanan dalam negeri yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret yang dikenal dengan Super Semar dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Tidak lama kemudian, masa kepemimpinan negara beralih dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang dikenal dengan masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, seperti itu. Lanjut saja. Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintah Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Periode ini secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dapat dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Dalam pelaksanaannya, sebagai akibat dari kekuasaan dan jabatan presiden yang tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut ditandai dengan tumbuh suburnya berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kebebasan bicara dibatasi praktek demokrasi menjadi semu. Lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diri Presiden Soeharto sebagai presiden. Kemudian digantikan oleh B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Ya, jadi seperti itu. Kemudian lanjut. Demokrasi yang dikembangkan pada reformasi pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan menyempurnakan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Demokrasi Pancasila saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR, MPR hasil pemilu 1999 yang memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tertinggi yang lain. Nah, jadi seperti itu ya, itu masa reformasi pada saat 1998 sampai saat ini. Itu. Oke, baik kita lanjut. Yang ini sistem semi parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Kelebihan sistem ini dibanding dengan sistem presidensial adalah kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti terjadi pada masa kurun waktu 1945 sampai dengan 1959. Nah, itu ya, itu sistem parlementer. Lanjut. Sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintah RIS atau yang disebut dengan Republik Indonesia Serikat, maka pada tanggal 27 September 27 Desember 1949 disahkan Undang-Undang RIS atau Republik Indonesia Serikat. Hal tersebut berdampak pada bentuk negara, yaitu berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan semi parlementer. Ya, ini sebabnya yang pertama, menteri diangkat oleh presiden. Perdana Menteri diintervensi Presiden, Kabinet dibentuk oleh Presiden,
Kemudian menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlementer. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, jadi ini pemerintahan Undang-Undang RIS Republik Indonesia saat ini disahkan pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, ini yaitu apa? Yaitu berbentuk federasi. Ini ada 5. Oke, langsung saja. Ya, lanjut yang ketiga. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem konsesional merupakan sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Nah, ciri-ciri pemerintahan presidensial diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kekuasaan eksekutif, presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat. Nah, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Nah, jadi itu tadi ketiga sistem itu yaitu sistem parlementer, sistem presidensial, dan yang ketiga sistem semi parlementer. Nah, itu ya, itu anak-anak harus tahu perbedaannya seperti itu. Nah, antara sistem tiga itu. Oke, langsung saja. Yang ketiga. Nah, jadi itu tadi apa? Tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan serta pemegang kekuasaan pemerintah. Nah, ini pemegang kekuasaan pemerintah itu lembaganya ada 8. Yang pertama, Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR, yang kedua Presiden, yang ketiga DPR, yang keempat DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang kelima Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Mahkamah Agung atau MA, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi anak-anak harus paham ya, pemegang kekuasaan pemerintah itu ini lembaga-lembaganya. Lembaganya ada 8. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, keanggotaan MPR terdiri atas seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah. Itu keanggotaan MPR-nya ya. Kemudian anggota DPR dan DPRD dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU setiap 5 tahun sekali. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun. Dalam menjalankan tugasnya, MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di Ibu Kota Negara atau DKI Jakarta, itu pusatnya. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak atau voting. Nah, itu ya, itu keanggotaan DPR dan MPR dan fungsinya. Nah, ini tugas dan wewenang MPR. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang pasal 3 ayat 1. Kemudian melantik presiden atau wakil presiden pasal 3 ayat 2. Memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang pasal 3 ayat 3. Memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, tercantum pada pasal 8 ayat 2. Kemudian memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon meraih suara terbanyak. Nah, itu tugas dan wewenang MPR ya. Jadi anak-anak harus tahu tugas dan wewenangnya itu seperti apa. Oke, lanjut. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Masa jabatannya adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali jabatan. Dengan demikian, seseorang hanya dapat menjadi presiden dan wakil presiden untuk 10 tahun atau 2 kali masa jabatan. Nah, itu jadi anak-anak harus tahu kalau presiden itu harus bisa mewakili menyalonkan diri 2 kali dalam masa jabatannya 10 tahun. Nah, ini tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang dasar kepada DPR. Nah, yang tercantum pasal 5 ayat 1. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara pasal 17. Membuat undang-undang bersama DPR pasal 20 ayat 2.
mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN itu tercantum pasal 23 ayat 2. Nah, jadi di sini tugas wewenang dan ini presiden di sini ya. Nah, jadi presiden dan wakil presiden itu dipilih secara langsung oleh rakyat dan dalam masa jabatannya itu 5 tahun. Dan kalau misalnya mau jabatan lagi, kita bisa mencalonkan lagi itu dalam masa jabatannya berarti 10 tahun. Kalau misalnya menyalonkan 2 kali. Seperti itu ya. Langsung saja. DPR adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan presiden. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPR sesuai undang-undang adalah sebanyak 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Nah, jadi masa jabatannya itu 5 tahun. Kemudian seluruh anggota DPR itu Republik Indonesia itu sejumlah 560 orang. Nah, ini fungsi Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi sebagai diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang pertama, fungsi legislasi ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Nah, yang dimaksud fungsi legislasi ini setelah mereka membuat undang-undang kemudian dipersetujui oleh presiden. Fungsi anggaran ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Nah, itu juga mereka menyusun, anggota DPR yang menyusun. Kemudian yang ketiga, fungsi pengawasan ialah mengawasi pelaksanaan pemerintah oleh presiden. Nah, itu fungsi DPR itu sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945. Itu ya. Jadi anak-anak harus tahu itu ini ya apa pengertian DPR dan fungsinya seperti apa. Langsung saja. DPD dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Anggota DPD setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Nah, jadi tidak boleh lebih itu ya mungkin sekitaran 150 atau 250 atau sampai 300. Nah, seperti itu. Kemudian tugas dan wewenang DPD. Yang pertama, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Selain itu, juga DPD berwenang memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut di atas, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. Kemudian berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas RUU yang berkaitan dengan daerah. Nah, itu tadi itu tugas dan wewenang DPD. Langsung saja. Badan Pemeriksa Keuangan yaitu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Tugas BPK sendiri itu ditegaskan dalam pasal 23 ayat pasal 23E Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, itu tadi ini pengertian dan tugas-tugasnya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Oke, langsung saja kita lanjut. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya, MA terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan tercantum pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Agung memiliki wewenang sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi ialah pengajuan perkara kepada Mahkamah Agung. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi, memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Nah itu ya, itu tugas dan wewenang anggota Mahkamah Agung ya, seperti itu ya. Lanjut saja. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketika Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Nah, lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara. Anggota Komisi Yudisial berjumlah 7 orang. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial adalah 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Sama seperti presiden tadi ya. Itu seperti itu. Komisi Yudisial ini netral. Itu lembaga Komisi Yudisial itu netral ya. Jadi tidak memegang kekuasaan manapun. Nah, seperti itu ya kira-kira. Kemudian kita lanjut. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketika ketiga Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga ini merupakan salah satu pelaku kekuasaan atau kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pasal 24C. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi: mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Kemudian memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang 1945. Oke. Paham ya anak-anak ya? Lanjut.